Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Novi Puspitasari, NPM 18060015 dari Prodi BGSD 6A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok tematik. Yang pertama yaitu kelompok 9. Soal yang pertama yaitu bagaimana jika salah satu dari langkah-langkah pembelajaran tematik tersebut tidak terlaksana? Jawabannya yaitu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo halaman 215 menyatakan bahwa dalam langkah-langkah pembelajaran tematik sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Dari ketiga langkah pembelajaran tersebut, apabila tidak terlaksana, maka pembelajaran menjadi tidak efektif. Selain itu, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan yang pada dasarnya semua tahapan kegiatan pembelajaran dan telah disusun berdasarkan karakteristik model pembelajaran yang dipilih serta menggunakan sintak yang sesuai dengan model tersebut. Kemudian alokasi waktu telah diatur sedemikian rupa oleh guru. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana karakteristik pembelajaran tematik? Jawabannya yaitu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo halaman 222 mengatakan bahwa terdapat 18 karakter pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu adanya efisiensi, artinya tidak kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, kontekstual, artinya bertumbuh pada masalah-masalahnya nyata. Yang ketiga, student center atau berpusat pada siswa. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung atau otentik. Yang kelima, pemisahan mata pelajaran yang kabur maksudnya, yaitu pembelajaran difokuskan pada pembahasan mengenai tema-tema yang dianggap paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang selanjutnya yaitu holistik, yang ketujuh fleksibel, yang kedelapan hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa, yang kesembilan kegiatan belajar sampai relevan dengan kebutuhan siswa, yang kesepuluh kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, yang kesebelas kegiatan belajar akan lebih bermakna, yang ke-12 mengembangkan keterampilan berpikir metakognitif pada siswa. Yang selanjutnya menyajikan kegiatan belajar pragmatis yang sesuai dengan permasalahan. Yang ke-14 mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang ke-15 aktif. Yang ke-16 menggunakan prinsip bermain sambil belajar. Yang ke-17 mengembangkan komunikasi, dan yang terakhir lebih menekankan proses ketimbang hasil. Menurut Retno Widianingrum halaman 112 ada model pembelajaran tematik di MI atau SD dalam jurnal Cendekia volume 10 nomor 1 menyatakan bahwa pembelajaran tematik memiliki beberapa karakteristik, yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisah mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, dan bersifat fleksibel. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja konsep pembelajaran tematik? Jawabannya yaitu dalam Retno Widianingrum pada halaman 109 yang berjudul Model Pembelajaran Tematik di MI atau SD dalam jurnal Cendekia volume 10 nomor 1 menyatakan bahwa suatu pembelajaran tematik terpadu menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, dan dalam pembelajaran tematik ini konsepnya mencakup bahwa guru harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator, menetapkan jaringan tema, menyusun silabus, dan menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 10. Yang pertama, di dalam PPT terdapat karakteristik pembelajaran tematik terpadu, salah satunya penilaian autentik bersifat komprehensif dan holistik. Arti dari komprehensif dan holistik ialah, jawabannya yaitu pengertian komprehensif adalah sesuatu hal yang bersifat lengkap dan luas yang meliputi seluruh aspek dan ruang lingkup yang luas. Pengertian holistik adalah cara pandang terhadap sesuatu hal yang dilakukan dengan konsep yang menyeluruh dari satu kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Kekomprehensifan dan keholistikan ini menampak pada penilaian yang melibatkan berbagai ranah kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan kelengkapan cakupan kompetensi yang ingin dicapai. Pertanyaan yang kedua yaitu penilaian autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Jawabannya yaitu asemen autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Ini berarti bahwa semua kegiatan atau pelatihan peserta didik dalam pencapaian kompetensi
tertentu harus diarahkan pada kegiatan yang kontekstual, tidak mengada-ngada, yang tidak ada dalam dunia nyata. Dalam buku Siti Hajarah dan Raudatul Adawiyah 2018 halaman 135. Pertanyaan yang ketiga yaitu, mengapa harus ada perubahan penilaian dalam pendidikan dari penilaian tradisional ke penilaian autentik, dan seberapa pentingkah penilaian autentik dilakukan dalam menilai hasil belajar? Jawabannya yaitu, penilaian autentik karena tuntutan kurikulum 2013, penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah atau saintifik dan mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Penilaian autentik karena pembelajaran harus autentik. Penilaian autentik mengharuskan pembelajaran autentik yang mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam kenyataannya di luar sekolah. Penilaian autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Yang pertama yaitu pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat kerja. Yang kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Yang ketiga, analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dalam pembelajaran autentik, peserta didik diminta mengumpulkan informasi dengan pendekatan saintifik, memahami aneka fenomena atau gejala dan hubungannya satu sama lain secara mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata yang ada di luar sekolah. Penilaian autentik mendorong peserta didik mengkonstruksi, mengorganisasi, menganalisis, mensintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi untuk kemudian mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Pertanyaan yang selanjutnya dari kelompok 11. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Jawabannya yaitu, pengertian secara istilah, pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui beberapa tahapan seperti mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan serta mengomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang telah ditemukan dalam buku Hufairah 2016. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 12. Yang pertama yaitu, jelaskan perbedaan dari evaluasi pembelajaran tematik menggunakan portofolio dan tertulis. Jawabannya yaitu, dalam buku yang ditulis oleh Kurniawan halaman 236-237 menyatakan bahwa penilaian portofolio adalah penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan siswa dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Hasil kerja bisa hasil individu atau kelompok, direfleksi oleh peserta didik, dan nilai berdasarkan beberapa dimensi. Sedangkan tertulis yaitu tes tertulis sudah sangat lazim digunakan dalam sistem penilaian pembelajaran. Jenis tes ini terutama digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Tes tertulis ini bisa mengukur kemampuan kognitif siswa mulai dari kemampuan kognitif tingkat rendah hingga kemampuan kognitif tingkat tinggi. Pertanyaan yang kedua yaitu, dalam proses pembelajaran tematik terpadu versi kurikulum 2013 terdapat 7 kriteria pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Coba sebutkan apa saja. Jawabannya yaitu, yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaktif edukatif. Guru siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari materi pembelajaran. Yang kelima yaitu, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik dalam sistem penyajiannya.
Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana perbandingan kurikulum dan pembelajaran yang ada dengan tuntutan ideal yang dipandang adaptif dengan situasi kondisi dan pengembangannya? Jawabannya itu perbandingan kondisi pendidikan aktual dengan kondisi ideal. Kondisi pendidikan aktual yaitu kondisi pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran yang ada, kompetensi lulusan yang belum mencerminkan karakter mulia, keterampilan belum sesuai kebutuhan pengetahuan, materi pembelajaran belum relevan dengan yang dibutuhkan, beban belajar terlalu berat, terlalu luas, kurang mendalam, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher-centered learning, siswa pembelajaran yang berorientasi pada buku teks hanya memuat materi bahasan. Penilaian menekankan aspek kognitif, teks menjadi cara yang paling dominan. Yang selanjutnya, pendidikan dan tenaga kependidikan memenuhi kompetensi profesi saja, fokus pada ukuran kinerja PTK. Pengolahan kurikulum, pemerintah hanya menyiapkan sampai standar isi mata pelajaran. Kondisi pendidikan ideal yaitu kondisi pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran ideal. Yang selanjutnya, kompetensi lulusan berkarakter mulia, berketerampilan yang relevan, pengetahuan terkait materi pembelajaran, relevan dengan yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Materi esensial, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student-centered active learning. Siswa pembelajaran yang kontekstual, buku teks memuat materi dan proses pembelajaran. Sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan. Penilaian menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotor, serta proporsional. Penilaian teks dan portofolio saling melengkapi. Pendidikan dan tenaga kependidikan memenuhi kompetensi profesi, pedagogik, sosial, dan personal. Motivasi mengajar, pengelolaan kurikulum, pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 13. Yang pertama yaitu, jelaskan pentingnya sebagai calon guru dapat menguasai pembelajaran micro teaching dan bagaimana dampak bila calon guru tidak memahami pembelajaran micro teaching. Jawabannya yaitu, yang pertama, setiap mahasiswa calon guru dapat melatih bagian demi bagian dari setiap keterampilan mengajar yang harus dikuasai secara lebih terkendali dan terkontrol. Yang kedua yaitu, dapat mengetahui tingkat kelebihan maupun kekurangannya dari setiap jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasainya. Yang ketiga, dapat menerima informasi yang lengkap, objektif, dan akurat dari proses latihan yang telah dilakukannya melewati pihak observer. Yang keempat, dapat melakukan proses latihan ulang untuk memperbaiki terhadap kekurangan maupun untuk lebih meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Menurut Denny Kurniawan 2014 halaman 306. Pertanyaan yang kedua yaitu, bila seorang calon guru tidak memahami pembelajaran micro teaching, maka dalam terjun ke lapangan atau ke sekolahan langsung maka ia akan kesulitan dalam menerapkan keterampilan yang ada pada micro teaching. Pertanyaannya, apakah ada keunggulan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan micro teaching? Jawabannya, menurut dalam buku Dedimus Berangka tahun 2008 halaman 91 yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaksanaan program persiapan guru. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, melatih guru dengan sejumlah keterampilan mengajar yang penting. Yang selanjutnya, memberikan kesempatan bagi guru untuk bertukar peran antara mereka dan mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dari jarak dekat. Yang selanjutnya, mengkorelasikan antara teori dengan aplikasi dengan praktis secara langsung. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan unsur pembelajaran mikro yang dikemukakan oleh Allen dan Dian pada poin terakhir. Jawabannya, menurut Andi Prastowo tahun 2009 halaman 304, maksudnya adalah melalui pendekatan pembelajaran micro teaching dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang terkait dengan pembelajaran. Terima kasih, itulah jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.